Ya, pemirsa, ini untuk mengetahui persiapan keseruan event kejuaraan renang di perairan terbuka se-Asia Tenggara atau Southeast Asia Open Water Swimming Champion di Bali 2024 ini sudah bersama dengan kita hari ini ada Bapak Harlin Raharjo selaku Wakil Ketua Umum dari Aquatic Indonesia, kemudian juga ada Ibu Liza Januar, Ketua Pelaksanaan OWS Champion, dan juga sudah terhubung bersama kami secara Zoom, ada atlet renang kebagian Indonesia, Fadlan Prawira dan Kevin Rosa Nasution. Selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu. Selamat siang juga Mbak Kevin dan juga Mas Fadlan, selamat siang. Saya akan ke Pak Harlin terlebih dahulu. Ya. Pak Harlin, ini luar biasa sekali. Indonesia akan melangsungkan sebuah champion atau Open Water Swimming Champion yang ada di Bali nantinya. Ini se-Asia Tenggara. Bagaimana kemudian pelaksanaannya nanti, Pak? Ya, jadi kita alhamdulillah ini kita diberi kepercayaan oleh Southeast Asia Aquatics untuk menyelenggarakan second Southeast Asia Swimming Open Water Swimming Championship yang kedua ini. Kita sudah mempersiapkan ini sejak bulan Januari dan event ini banyak pesertanya, banyak peminatnya dari negara-negara ASEAN, negara-negara Southeast Asia. Itu jumlahnya sekitar ada 90 atlet yang akan ikut dan juga ada 50 official. Dan kejuaraan ini lebih besar dari yang pertama di Putrajaya Malaysia. Itu jumlahnya hampir 2 kali lipatnya. Dan kemudian karena kita juga ingin mempopulerkan cabur open water swimming ini, kita akan menyelenggarakan juga namanya Festival OWS Indonesia. Jadi itu di hari Minggu. Jadi event Southeast Asia-nya Jumat, Sabtu, Minggu 28 sampai 30. Kemudian di tanggal 30-nya kita akan menyelenggarakan Festival OWS Indonesia. Dan itu pesertanya terbuka untuk semua kalangan dari umur 12 tahun sampai tidak terbatas. Oke, baik. Tapi itu peserta kalau Festival OWS juga bebas dari negara lain juga ada atau hanya Indonesia? Ada. Jadi kita membuka ini seluas-luasnya. Bahkan turis-turis yang di Bali pun yang sedang ada di sana kita undang ikut untuk join gitu. Oke, tapi Pak Harlin, yang menarik adalah kategorinya tuh apa saja sih untuk mengikuti Open Water Swimming Champion ini, Pak? Ya, jadi nomor-nomor yang dipertandingkan adalah 5 kilo putra dan putri, kemudian 10 kilo putra dan putri. Selain itu ada nomor baru yang menarik nih, estafet mixed relay. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki, 4 kali 1,5 kilo. Nah, untuk yang festival kita ya ini karena untuk umum jaraknya lebih pendek. Jadi ada yang 500 meter, 1 kilo, 1,5 kilo dan 3 kilometer. Oke, baik. Nah, kalau dari Bu Liza sendiri ini kalau kita bisa bayangkan ini sebenarnya mirip-mirip maraton ya, ada estafet, kemudian juga ini ada jarak tempuhnya berbeda-beda. Nah, ini kalau di air yang saya bingung ini nanti gimana pengamanannya? Kalau lelah mereka kerak seperti apa dari pihak penitianya mengantisipasi itu? Kalau kita bicara mengenai Festival OWS ya, tentunya safety harus kita utamakan. Jadi yang ikut Festival OWS ini kita harus mandatorikan, kita sediakan mereka ada pelampung di belakangnya. Dan ada swim cap-nya juga. Nah, kita sediakan juga itu ada beberapa rubber boat yang akan memantau dan juga kayak-kayak atau paddleboard yang akan memantau mereka. Kalau mereka capek mereka boleh istirahat kok. Ambil buoynya, pegang saja sudah melapung di atas air. Jadi amannya kita perhatikan. Oke, tapi yang menarik ya Putri, kalau misalnya tadi sempat disampaikan oleh Pak Harlin, ini Festival OWS ini beda dari maksudnya yang kalau sebelumnya di Malaysia ini kan nggak ada ya Pak ya? Berarti ini baru pertama kali nih di Indonesia ada Festival OWS. Bu Liza, boleh dijelaskan dulu nih Festival OWS ini seperti apa sih? Kenapa akan dilakukan di tengah pelaksanaan kejuaraan OWS tadi, Bu? Ya, kita ingin menutup, kan kita lihat nih second Southeast Asia ini untuk atlet. Peraturannya cukup ketat dan atlet yang hanya dibolehkan untuk berenang. Kita negara kepulauan, setelah ada event atlet, kenapa tidak kita buat ayo berenang? Semua kita raup ya, dari segala kalangan kita ajak untuk berenang. Oleh karena itu kita buka dari umur paling muda sekarang 12 sampai 70, ada juga yang daftar sampai 70. Jadi ini benar-benar ayo kita berenang, ayo kita supaya nyaman dan terbiasa berenang di laut.
kan tidak semua orang bisa harus ke kolam tidak banyak, di Bali kolam sedikit, di laut pun kita bisa berenang. Oke, baik. Itu dari 12 sampai 70 tahun, tapi klasifikasi usianya, kelas-kelasnya itu jaraknya berapa tahun? Ya, kita buat per 10 tahun ada juaranya, ada podiumnya. Setiap yang sampai finish dapat finisher medal. Jadi mereka juga semangat untuk finish ya. Oleh karena itu kita berikan kategori yang rendah sekali 500, yang agak sedikit atlet mau ikutan 1 kilo, 1,5, 3 kilo, ayo ikut. Menarik ya. Jadi harus semangat belajar. Gini nih, jadi kita bisa mengumpulkan bukan medali maraton saja, tapi juga bisa medali untuk OWS ini ya di festival OWS. Tapi ini Bu Liza, ini kira-kira nanti festival OWS ini akan berkelanjutankah dilakukan di Indonesia atau seperti apa Bu nanti? Tentunya, kita kan sedang mengencourage agar semua pada suka renang ya. Tidak hanya di Bali, mungkin di setiap, kita kan setiap tahun selalu kita harapkan ada kegiatan open water. Jadi setiap habis event atlet, kita usahakan selalu ada atlet, bukan atlet, selalu ada ayo berenang bersama. Oke, baik. Ini juga menjadi pertanyaan saya, mungkin pertanyaan pemirsa di rumah juga ya. Apa sih sebenarnya membedakan teknik-teknik renangnya? Ada perbedaan nggak sih kalau kita berenang di kolam dengan di laut? Tapi nanti kita akan tanyakan langsung ke para atlet. Usai jeda berikut, kami masih akan kembali sesaat lagi.